Sesudah kudeta dikatakan maka yang kudeta itu militer, sehingga pemimpin pemerintahan yang sebelumnya semua terpaksa dimasukkan ke penjara. Nah, lalu dikatakan ada lagi yang demo, ditembaki. Kekacauan bisa terjadi ke depan. Namun satu perkara bagi umat Tuhan, 2 minggu ini sudah berturut-turut dengan tema yang saya sampaikan, yaitu membangun kehidupan di atas pondasi atau dasar, yaitu batu karang, yang dituliskan dalam Matius 7, 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak, Ibu, Saudara, dasar dari Alkitab sudah jelas, nggak ada dasar yang lain, yaitu batu karang. Dan para rasul sudah meletakkannya pada gereja yang mula-mula, dan sampai hari ini itu jadi patron, itu jadi patokan. Nah, hari ini kita lihat bagaimana Tuhan mengerjakan kepada umatnya, kepada gerejanya, kepada bangsanya yang dipilihnya. Dan pekerjaan Tuhan ini sangat menggerakkan, apalagi pada hari-hari terakhir ini. Ya, sebab dalam Kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan, Kristus tetap tinggal di surga sampai segala sesuatu dipulihkan. Sampai pemulihan segala sesuatu. Jadi Kristus belum datang kedua kali kalau gerejanya belum sampai kepada pemulihan, sampai kepada rencananya, sampai kepada kehendaknya, sampai selesai pekerjaannya bagi gerejanya, bagi saya, bagi saudara. Katakan haleluya. Amin, saudara. Nah, tadi sudah kita lihat. Jadi dasar yang perlu dibangun, ya, kalau ada rumah dibangun, maka tukang sudah memikirkan dalam rumah itu yang paling utama dibangun sesuai dengan kepentingannya, karena rumah itu perlu kuat, kokoh, yaitu dasarnya, pondasinya. Dan pondasi itu di bawah. Ya, kadang-kadang batunya enggak berbentuk. Yang sering dibentuk adalah di depan. Nanti kalau sudah finishing rumah, ini sebelah rumah finishing, udah cantik dibentuk,
dihias di depan berbagai macam, ya, diukir, biayanya mahal, relipnya. Tapi bagaimanapun itu relipnya, kalau pondasinya nggak bagus, nggak diletakkan dengan baik, maka akan ada badai, dikatakan tadi di sini, ya, rusak rumah itu. Tapi kalau pondasinya ditempatkan oleh tukang, kuat, sesuai, bukan hanya batu aja susun, tapi batu dan pasir, karena di sini nggak ada batu besar, susah mengangkatnya. Kalau pada waktu itu mungkin mereka orang-orang hebat membangun, ya, membangun kapal di atas gunung, pernah dalam Alkitab mengatakan Nuh. Tapi hari ini perlu kita lihat bahwa hidup kita, seperti saya katakan tadi, bagaimanapun empasan ke depan, angin badai. Ini beberapa waktu ini ada angin badai berulang-ulang. Hari Senin, hari Selasa, tidak salah, hujan batu, hujan es. Ya, hari Jumat juga hujan es. Ada atap rumah diterbangkan, ya, Muspika Tiga Lingga kerjasama langsung untuk menolong orang yang rumahnya ataupun atap rumahnya yang diterbangkan oleh angin badai. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan, berarti badai-badai bisa ada, terjadi, dan itu pasti terjadi. Namun Alkitab mengatakan bagi gereja Tuhan, ya, ada yang bisa rusak, ada. Jadi kan karena dasarnya, ya, nggak kuat. Bagaimana itu dasarnya nggak kuat itu? Dia suka dengan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tapi dikatakan tidak melakukannya. Tidak melakukannya. Saya bersyukur saudara, kita bersyukur buat gereja Tuhan yang dikerjakan Tuhan dari awal, ya, walaupun dari awal tidak seberapa banyak pemahaman, minim, tapi satu yang diketahui dilakukan, dan sampai hari ini Tuhan mengerjakan. Bapak Ibu Saudara, tapi ada satu lagi adalah seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya. Bagaimana orang yang bijaksana? Alkitab menuliskan, dia dengar firman Tuhan, dia dalami firman Tuhan, dia baca Alkitabnya, dia rindu Alkitab itu. Makanya ada nyanyian Daud, seperti rusa yang haus akan air, begitulah jiwaku akan Dikau. Hanya dekat Allah saja hidupku tenang. Padahal uangnya banyak. Polisi, tentara, ada pas pampres, mungkin boleh jadi. Tapi semua itu bukan ditiadakannya. Tapi dia mengatakan, dan itu sampai hari ini banyak yang menyanyikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Jadi saudara, apakah aku sudah mendengarkan hari Minggu dengan khotbah? Iya. Memang hari Minggu, bahkan dari sekarang dari sosmed atau dari TV, dari internet, bisa kita dengar banyak. Nah, bukankah itu sudah cukup?
bukan saya katakan kurang, bahkan cukup baik. Namun Alkitab ini, Alkitab saudara gali, dalami. Sebab hari ini kita lihat bagaimana Tuhan membangun gerejanya pada akhir zaman ini. Dan sangatlah saudara bersuka cita, saya pun sangat bersuka cita. Karena sekarang ada proyek Tuhan. Saya mendengar satu anak Tuhan, karena ada satu proyek yang bisa dia pegang, yang bisa dia kerjakan. Dia sangat senang. Tapi proyek itu hanya ada waktunya, habis selesai. Makanya proyek itu tidak lagi, sudah selesai dikerjakan. Tapi sekarang ada satu proyek Tuhan di bumi ini yang terus menerus berlangsung hari ini, besok, bahkan di hari-hari yang akan datang. Katakan amin. Katakan haleluya. Proyek apakah itu? Yaitu membangun gereja. Gereja itu bukan gedungnya ini. Sekalipun gedung ini adalah tempat umat Tuhan, perlu kita perbaiki. Ya, anak saya bilang, kenapa belum dimulai dibangunannya Pak? Belum nyampe biayanya. Bukankah ada sama Tuhan? Ada, tapi belum nyampe. Berapa biaya bangunan kita ini rupanya Pak? 1 M. Nih, banyak kali. Gereja kita pun gak ada 1 M. Iya, kedepannya itulah doa kita. Tahun berapa nanti itu Pak? Dia bilang, tahun 2021, 2022. Nah, 2022 boleh jadi sudah dimulai atau 2023. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah untuk bangunan. Ada nilai-nilainya. Nah, bukankah ada Tuhan, beriman saja kita. Bapak Ibu Saudara dalam nama Yesus, betul. Nah, tetapi ada satu proyek yang sangat luar biasa. Dan itu buah pemikiran bukan dari manusia, bukan dari pendeta. Dari mana? Dari Tuhan. Mari kita membaca. Jadi sudah kita lihat, mendengar firman-Nya dan melakukannya itu orang bijaksana. Jadi biarlah kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang bijaksana. Katakan haleluya. Matius 16. Matius 16. Buka Alkitab saudara. Matius 16. Ya, mulai ayat 13 sampai ayat 19. Sama-sama mari kita membacanya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, saudaraku, sampai ayat ini dulu, nanti kita kok bertanya Yesus kepada murid-muridnya. Bukankah mereka sudah bersama-sama? Bukankah murid-murid sudah melihat mujizat yang dibuatnya? 5 roti 2 ikan. Tapi ditanya, dalam pertanyaan ini apa dikatakan? Kata orang, siapakah
anak manusia itu. Maksudnya siapakah Yesus itu? Ayat 14 sama-sama kita baca. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan Jeremia atau salah seorang dari para nabi. Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Katakan haleluya. Shalom bagi kita semuanya. Apa yang sudah dikatakan Tuhan ini adalah pemikiran Tuhan, supaya gerejanya, umatnya, bukan menjadi bahan permainan oleh kegelapan. Saudara di sini bukan bahan permainan. Haleluya. Bukan permainan. Bukan permainan iblis. Bukan dimain-mainkan saudara dengan penyakit. Enggak. Dikatakan tadi, ini kerap kali ada perbedaan, banyak masih pendapat. Ada tafsiran, teologianya mengenai ayat 18-nya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan Petrus yang membangun, sebab Petrus tidak memiliki otoritas yang besar. Bahkan ke atas rasul-rasul aja dia nggak punya otoritas sepenuhnya. Apalagi kalau Petrus juga tidak punya otoritas sampai ke gereja Tuhan hari ini. Bahkan tadi dikatakan di sini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak ada menguasainya. Lebih jauh lagi, kalau terjemahan TSI 2-nya, ayat 18 ini, dan sekarang aku berkata kepadamu, kamu adalah Petrus, atau buka kurung, si batu besar. Dan di atas batu pondasi ini, aku akan mendirikan kesatuan jemaatku. Dan segala makhluk yang berkuasa di alam kerajaan maut, di dalam kerajaan maut, tidak akan sanggup mengalahkan kesatuan jemaatku. Katakan haleluya. Dikatakan dalam terjemahannya lebih jauh, dan segala makhluk yang berkuasa dalam kerajaan maut. Berarti banyak makhluk dalam kerajaan maut. Entah makhluk apa saja, ada namanya setan, itu mungkin kepembesarnya, salah satu gubernurnya kalau di Provinsi Sumatera Utara, ya Bapak Rahmayadi. Kalau di Indonesia Bapak
Widodo, Jokowi. Nah, saudara yang dikasih mungkin begitu, salah satu namanya iblis itu, pembesar ataupun penguasanya. Salah satu di dalam kerajaan maut. Makhluk dan segala makhluk yang berkuasa di alam maut, di dalam kerajaan maut, tidak akan sanggup mengalahkan kesatuan jemaatku. Katakan haleluya. Inilah proyek yang sangat luar biasa pada akhir zaman yang dibukakan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan, kepada gereja Tuhan, kepada umat Tuhan. Ya. Jadi salah satu lagi yang sekarang semakin dimengerti, bukan batu. Petrus itu memang si batu besar, makanya dia cukup keras. Itu artinya Petra, batu karang. Jadi, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi yang Tuhan tidak mendirikan di atas Petrus. Bukan Petrus jadi dasarnya, tapi apa? Ayat yang di atasnya tadi. Apa tadi yang di atasnya, saudara? Ayat 16. Apa yang didapat Petrus? Maka ayat 16, maka jawab Simon Petrus. Jawab Simon Petrus. Pertanyaan Yesus tadi apa? Menurut kamu aku ini siapa? Memang ia melihat pembuat mujizat. Pernah pula Petrus dimarahinya. Tapi pada waktu itu, pertanyaan Yesus itu berbeda. Jadi apa yang ditanyakan? Siap menurut orang, kata orang aku ini nabi. Seorang nabi, para nabi. Elia. Beberapa lagi dikatakan. Tapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ia bukan lagi menceritakan soal apa yang dia perbuat, bukan soal apa yang menurut dia salah, enggak. Maka di atas pemahaman, pengakuan Petrus, pewahyuan yang didapat Petrus, yang diberikan oleh Bapa, yang mau dikerjakan lewat kepada hidupnya, kepada hidup kita hari ini, apa? Bahwa Mesias itu, Yesus itu adalah, dialah Mesias. Dengan demikian, Yesus ayat 18 berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang. Jadi bukan Petrus menjadi patokannya, tapi jadi patokannya adalah sesudah Yesus pulang ke sorga dan Roh Kudus diturunkan ke bumi ini. Nah, hari ini jadi patokannya adalah Alkitab saudara. Nah, jadi begitu, untuk apa aku masuk dalam satu gereja? Karena Alkitab menuliskan, gembalakan umatku. Katakan haleluya. Oh, kalau begitu aku boleh jadi gembala? Boleh. Semua kita ini jadi gembala. Gembala dalam rumah tangga. Gembala dalam sidang. Amin, saudara. Katakan haleluya. Yang pasti kita harus digembalakan. Kenapa mesti digembalakan? Karena Tuhan mau membangun jemaatnya, bukan membangun gedung. Nah, saudara saya adalah bagian daripada jemaat itu. Katakan haleluya. Dalam satu tubuh, tidak semua jari. Ya.
dalam satu tubuh, ya punya kekurangan. Ya. Tetapi ada kesinkronan satu yang lain dalam tubuh ini. Sehingga tadi dikatakan, segala makhluk yang berkuasa dalam alam maut tidak mengalahkannya, tidak berkuasa mengalahkan gerejanya. Katakan haleluya. Amin. Begitulah sekarang ini. Mari Bapak Ibu, konsepnya ada di Alkitab ini. Malam kami meletakkan batu pertama dalam pembangunan rumah. Ini pembangunan rumah. Pada hari Jumat, saya dan Ibu mengikuti untuk membangun satu rumah. Tapi bukan rumah pribadi, tetapi rumah tangga. Dan pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, jelas ada dasar dari rumah tangga adalah Tuhan Yesus, adalah Alkitab. Ada nggak pakai Alkitab? Ada nggak pakai Tuhan? Bisa. Tapi luar biasa, kenapa kita dipilih? Karena ada rencana Tuhan yang besar untuk disampaikannya kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Katakan haleluya. Jadi, kalau orang sana pun dipilihnya, iya, memang itulah uniknya Tuhan. Dan dia bisa memajukan saudara, memajukan saya dalam segala bidang. Katakan haleluya. Nah, jadi dikatakan tadi di sini, ya, aku akan mendirikan jemaatku, kesatuan jemaat. Karena sebagai jemaat semua kita barang pasti, itu barang pasti. Sama seperti tubuh tadi, satu dengan yang lain memerlukan kesinkronan. Haleluya. Haleluya. Semana kalau mata kita semua ya, koreksi saja kerjanya. Pak Ibu tarigan hari ini, kurang ini, gitu. Capek kan? Apalagi kalau mulut semuanya. Apalagi kalau kaki semuanya. Itu sebabnya Tuhan bangun kita, saya dan saudara. Nanti kita lihat sebentar bagaimana Tuhan membangun bangsanya dari awal. Dari awal, sesudah jatuhnya Adam. Karena Tuhan menempatkan Adam sebagai orang yang dipilihnya, tapi menyimpang. Lalu dia bangun satu bangsa. Enggak lagi dunia dibangunnya, satu bangsa. Dari satu orang. Kita baca dalam Kejadian 12. Buka Alkitab kita Kejadian 12. Ayat 1. Sampai ayat 4. Sama-sama mari kita membacanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Bagaimana ia membangun satu bangsa, satu gereja. Dan lihat bagaimana Tuhan mengerjakannya. Dan hari ini Tuhan yang membangun saudara, membangun gerejanya, mendirikan gerejanya, mendirikan umatnya, yaitu saya, yaitu saudara. Katakan haleluya. Apa? Dia yang mengerjakannya. Jadi hari ini lihat bagaimana Tuhan akan terus mengerjakan saudara dari awal sampai saudara selesai di dunia ini. Ya. Sampai selesai menyelesaikan. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah menyelesaikan tugas pelayananku. Katakan haleluya. Jadi saudara, dari Abraham satu orang dipanggil ikut istrinya tentunya, dan ikut juga Lot saudaranya, ikut kemana kau? Aku dipilih Tuhan sama istriku, melayani, menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhanku. Aku ikut sama kau, boleh? Memang ya yang mendukung, yang dekat-dekat dengan orang pilihan Tuhan, semua mendapat berkat daripada Tuhan. Katakan haleluya. Lihat ke depannya Bapak Ibu. Lihat apa dikerjakan Tuhan. Lihat bahwa saudara, ibu, jangankan yang menolong saudara, yang dekat saja dengan saudara pasti akan mendapat berkat daripada Tuhan. Katakan haleluya. Makanya kalaupun ada yang mencaci, melempari atau mengejek saudara dengan mulut atau menokohi saudara, oh Bapak Ibu Saudaraku, katakan terima kasih Tuhan. Karena Tuhan tadi sudah berkata, karena dia membangun gerejanya, aku akan memberkati engkau. Ya, apalagi berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudara-saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan. Ayat 2 sama-sama. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk. Nah, saudara yang jangankan saudara nggak usah ngutuk. Nggak ada kebaikan bagi orang yang memusuhi saudara. Ya katakan haleluya. Tapi gerejanya tetap menjadi tambah baik. Makanya mari kita belajar melayani Tuhan. Mari kita sebagaimana Abraham, apa ayat 4 dilakukannya? Coba. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tuhan yang melakukan perkara besar kepada Abraham, karena Abraham menuruti firman-Nya. Tadi sudah kita baca, ya, membangun ya kehidupan di atas dasar pondasi batu karang. Seperti orang bijaksana, yaitu mendengarkan firman-Nya dan menurutinya. Katakan haleluya. Abraham menuruti ke negeri yang ditunjukkan, yang belum pernah dia jalani. Jaminan tidak ada. Tapi Abraham
Gak ada jaminan. Hari ini pun gak ada jaminan dari Pak Pendeta, gak ada jaminan kalau kita dalam pengembalaan sidang khususnya di Gereja Kemenangan Indonesia. Saya berangkat ke Tiga Lingga, gak ada jaminan. Istri saya sebenarnya dia sudah bisa jadi guru dan coba sampai jadi guru. Kami cerita semalam peletakan batu pertama rumah Opung Joy. Ya, pada waktu itu saya bersama dengan Bapak Saksi Ginting melakukan sesuatu kegiatan memang gak salah, tapi diberi pelajaran saya sendiri. Karena Bapak Saksi Ginting sebelum dia melayani Tuhan di sidang Tuhan Gereja Kemenangan Indonesia, dia sudah menjadi ketua permata seluruh kabupaten daerah. Jadi dia sudah sangat banyak dengan Alkitab. Saya belum begitu paham. Makanya pada waktu itu bertengkar pun mau juga. Bahkan sering sekali. Nah, saudara, dalam nama Yesus, kami ada ladang ibu ini. Pak, tarikan apa? Tanami kalau mau suka tanam apa. Pada waktu itu di daerah Tiga Lingga jayanya kacang kuning. Kami pun bersihkan, saya pun ikut membersihkan ladang ini. Tanam kacang kuning. Luar biasa. Diberkati Tuhan. 14 kilo benihnya kalau saya tidak salah. Lalu dipanen 14 kilo 7 on hasilnya. Lalu Pak Saksi bilang, gua bang, terkait kamu Tiga Lingga adikku cuma ngelalap dahinta. Kita dipilih bukan hanya untuk membangun ladang, tetapi untuk melayani. Lalu mulai dari itu, pagi-pagi diingatkannya saya, dengarkan, katanya, apa? Dulu masih jam 3, itu klakson mobil Pinem sudah jalan, ten-ten, ten-ten, ten-ten. Itulah, kamu lihatlah itu. Jam 4 pagi dia sudah raut. Untuk apa? Hanya untuk pekerjaan dunia ini, itu pun dikerjakan. Ayo, bagian kita, mari kita melayani. Kami pun, saya pun jadi mengerti, mulai semangat, jalan kaki, ayo. Asal setiap pagi kami jalan kaki. Pokoknya sudah sarapan sudah, untuk siang tidak dipikirkan. Di mana nanti ada yang untuk dimakan, di situ kita makan. Kalau tidak pun, itulah puasa kita hari ini. Kata, ini jalan. Sore pulang lagi ke rumah. Besoknya lagi siap doa, memuji Tuhan, baca Alkitab, jalan lagi. Satu hari sampai ke Bukit Karo, sampai ke jalan kaki kami. Mungkin kalau Pak Sinurat sudah tahu Bukit Karo. Lalu kami tidur di satu rumah. Pagi-pagi orang berkusik-kusik. Hei, kalian di rumah siapa? Di rumah siapa? Itu yang disangka di sini. Sangka apa? Perbegu ganjang katanya. Rupanya kalau hamba Tuhan sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan, begu ganjang pun ketakutan. Memang kata Pak Saksi Ginting, mau bangun pagi-pagi, aku tadi berdoa. Ada setan di daerah ini, terbirit-birit dia lari katanya. Saya bilang, kami nggak tahu situasinya. Orang nggak pernah kalau ke bukit jalan Lomil pun nggak pernah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan Tuhan mengerjakan, patronnya ada Alkitab. Katakan haleluya. Demikian Abraham pergi ke rumah, dari rumah saudaramu ini, dari keluargamu ini.
dari kehidupannya. Kenapa rupanya kehidupan keluarganya itu? Karena mereka masih dalam penyembahan berhala. Tatanan hidupnya, nenek moyangnya adalah penyembah berhala. Orang itu yang dia tahu. Tapi dipilih Tuhan Abraham.